Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus murabbi hadzal majlis wal ma'had wal madrasah, Adinda Tuan Guru Haji Zainul Hasan. Beliau masih sangat bajang. Kita doakan mudah-mudahan tetap sehat walafiat, panjang umur, apapun yang menjadi azam niat beliau untuk izil Islam wal muslimin diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan Adinda Tuan Guru Haji Khotibuddin. Saya kenal lama dengan beliau, sering ketemu, namun tadi agak-agak lupa karena terlalu bajang dan terlalu gagah. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat walafiat, dan anak yang juga lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para asatid, para orang tua, para hujat, para tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, santriwan dan santriwati yang saya hormati, saya banggakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Rasul dengan kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, saya mohon maaf khususnya kepada Adinda Tuan Guru Haji Zainul Hasan, karena sebenarnya pada hari Senin yang lalu saya diminta untuk hadir ke tempat ini dalam rangka memberikan tausiah sekaligus bersilaturahim, namun karena satu hal tidak bisa saya tinggalkan karena nemenin Tuan Guru Haji Lalu Makmur Soleh membaca Rotibul Haddad, dan kebetulan beliau sendiri, tidak ada teman, dan juga saya yang memberikan tausiah, sehingga mohon maaf sekali lagi kepada Adinda dan kepada para jemaah. Hari Senin yang lalu saya tidak bisa hadir, namun hari ini alhamdulillah saya nyaur utang. Alhamdulillah. Saya senang ketika disambut oleh Adinda Tuan Guru Zainul Hasan dan juga para jemaah. Begitu saya tadi datang, ternyata senyuman memancar daripada mukanya jemaah sekalian. Alhamdulillah. Karena memang Allah ikat kita ini dengan kalimat tauhid. Siapapun kita, dimanapun kita, apapun etnis kita, apapun suku kita, ketika kita diikat oleh Allah dengan tali persaudaraan karena kita beriman kepada Allah di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita bersaudara. Ternyata tadi saya disambut dengan senyuman. Alhamdulillah. Karena salah satu ciri khas calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu punya wajhun malihun, yaitu punya wajah yang selalu berseri-seri, dipenuhi dengan senyuman.
Makanya terus Pak Bu senyum, lihat Tuan Guru senyum, lihat Kiai senyum, walaupun sudah lingsir ketika senyum kelihatan ompongnya, nggak apa-apa, terus senyum, senyum aja. Apalagi yang masih muda, yang masih segar, senyum. Ya Allah, idkhalus surur liqulubil mu'minina shadaqatun, memberikan kebahagiaan, kesenangan kepada orang lain walaupun hanya dengan tabassum, walaupun hanya dengan senyuman, itu merupakan sedekah. Makanya terus senyum, di jalan senyum, di rumah senyum. Tapi jangan kebangetan senyumnya. Begitu pulang ngaji di jalanan senyum terus, ditanya sama tetangganya, kenapa senyum terus Pak Bu? Kata tetangganya, tadi dapat di pengajian, kata Pak Kiai saya disuruh senyum. Kalau kebanyakan senyum takutnya dikira oleh tetangga jogang. Na'udzubillahi min. Memberikan kebahagiaan, kesenangan kepada orang lain walaupun hanya dengan senyuman, itu merupakan sedekah. Alhamdulillah, bukan hanya kepeng kita bersedekah, tapi dengan senyuman juga sedekah. Ibu bapak duduk di majelis taklim seperti ini, subhanallah, pahalanya sangat belik Pak Bu. Kenapa Nabi sampaikan dalam kitab Lubabul Hadis, kitab yang kecil, apa kata Nabi? Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin wa fi riwayatin ukhra khairun laka min alfi raq'ati nafilatin. Subhanallah. Ini sebagai motivasi bagi kita Pak Bu. Kapan lagi kita ini sebagai umatnya baginda Rasul untuk mendapatkan pahala yang belik? Sampai-sampai Nabi katakan, duduknya engkau kalian semua wahai umatku di majelis taklim, siapapun tuan gurunya, siapapun pengasuhnya, yang jelas mereka ini adalah berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah, yang tidak membedakan antar organisasi, benar berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad, yang ditopang oleh ijma dan qiyas. Apa kata Nabi? Duduknya kalian di majelis ilmu seperti sekarang ini sa'atan. Kalau dalam bahasa Arab sa'atan itu 1 jam, apalagi lebih dari 1. Dari jam berapa tadi nyampe di sini Pak Bu? Jam pira? Jam 2. Nanti selesai jam pira niki? Jam pira? Jam 9. Kuat memang sampai jam 9 di sini. Oh jam 4. Saya salah dengar berarti. Dikira mah sampai jam 9. Kalau sampai jam 9 Pak Bu, ngaji di sini silahkan duduk dengan rapi. Saya mah yang kagak kuat pulang. Saatan 1 jam saja, apalagi lebih dari 1 jam. Dari rumah sudah berangkat, begitu nganjeng di depan pintu, berdoa, bermunajat kepada Allah dengan doa yang klasik yang biasa kita baca. Napi doanya Pak Bu? Apal? Lupa? Ayo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu. Doa puasa. Doanya klasik, ibu pasti apal, bapak pasti apal, cuman karena mohon maaf tidak terbiasa kita lakukan sehingga lupa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Apal, cuman karena enggak dikerjakan jadi lupa. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu, saya pasrah ala Allah, hanya kepada Allah.
Kenapa kita bisa datang ngaji? Karena diatur oleh Allah, dijalankan oleh Allah, abot hilang, sehingga kita datang ke pengaji. Tawakkaltu 'ala Allah, saya tawakal pasrah kepada Engkau ya Allah. La haula, tidak ada daya dan tidak ada upaya untuk mengerjakan kebaikan, meninggalkan maksiat, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan yang maha itulah sifat Allah. Nah, karena itu alhamdulillah kita bisa datang ke majelis masyian aw rakiban, baik jalan kaki ataupun naik kendaraan. Ada kendaraan roda 2 disebut dengan namanya Honda, padahal mereknya Yamaha. Iya, semua dipukul rata Honda. Ada yang naik open cup, ada yang naik mobil pribadi, masyian aw rakiban. Walaupun kita jalan kaki ataupun naik kendaraan, maka tetap mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu. Bahkan ala kulli khutwatin, setiap langkah yang kita langkahkan 10 kebaikan Allah kasih, 10 dosa Allah ampuni. Alhamdulillah. Tidak cukup sampai di situ, Nabi sampaikan, an kharaja fi talabil ilmi aw man intaqala fi talabil ilmi. Barang siapa yang keluar atau melangkah keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka mereka ini terkategori orang yang sedang berjuang di jalan Allah hatta yarji'ah, sampai nanti pulang lagi ke rumahnya. Luar biasa Pak Bu. Kita jadi umatnya baginda Rasul ini dipenuhi dengan yang namanya pahala. Tinggal bagaimana kita mau melakukannya. Cobaan kan kadang kita ini punya sifat abot. Iya, sifat abot itu yang paling mengganggu dalam kehidupan kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Kalau kata orang Jakarta mah sifat males, les. Kalau kata orang Lombok, abot. Kenapa Bapak Ibu kita jalan dengan kita berdoa, bermunajat kepada Allah? Karena kita ini sedang berjuang di jalan Allah. Ketika kita jalan seumpama jatuh kepeleset meninggal dunia, terkategori meninggal dunia dalam keadaan syahid. Oh, pulangnya selesai ngaji, dapat ilmu, alhamdulillah, pahala didapat, barokah didapat, ridho didapat. Pulang ternyata ada anak muda naik sepeda motor ngebut, ketabrak, mati, maka terkategori meninggal dunia dalam keadaan kapan lagi? Mudah-mudahan kita selamat, amin amin ya rabbal. Makanya Nabi sampaikan, duduknya kalian di majelis ilmu seperti sekarang ini saatan 1 jam apalagi lebih, la tamussu qalaman wala taktubu harfan, enggak menyentuh kepada kalam, pulpen, enggak bawa buku, enggak mencatat walaupun 1 huruf, tidak menulis walaupun 1 huruf, hanya pasang telinga baik-baik. Pasang telinganya, pergi ke jurang jaler, beli garam, bari nyender, bari merem terusin. Kan ada kan jurang jaler, kan saya sering ke sana. Jauh banget, beli garam aja ke jurang jaler. Ikan analoginya, bari nyender, bari merem. Saking khusyuknya itu. Yang namanya jam segini ngapain enaknya? Kalau jam 2 enaknya ngapain? Ngaji. Udah tahu lagi ngaji. Kan capek ibu bapak dari pagi sudah beraktivitas, bekerja. Oh, jam 2, jam 1 sudah siap-siap, jam 2 datang ke majelis taklim. Begitu nyampe di majelis taklim enaknya tidur. Ngaji yang enak mah kita dapat pahala, karena inilah tempatnya kita menuntut ilmu. Harus dicari Pak Bu, nggak dengan sendirinya kita tiduran di rumah ilmu itu datang. Tidak ada itu. Makanya Tuan Guru Zainul Hasan ini nuntut ilmu jauh sampai ke Mekah di Solatiyah.
lama meninggalkan tanah airnya, enggak ketemu dengan orang tuanya, handai tolan kerabat dan kawannya, tapi karena ingin mendapatkan ilmu, semua itu dilakukan. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi untuk mendapatkan istri. Mendapatkan ilmu. Alhamdulillah, ternyata Allah kasih ilmunya. Ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhdali asin, dan cahaya itu tidak diberikan oleh Allah kepada orang yang ahli maksiat, kecuali kepada orang-orang yang baik, seperti Tuan Guru Zainul. Alhamdulillah. Iya, coba tuh. Makanya kita sekarang ini walaupun sudah lingsir, yang namanya sudah lingsir, kenikmatan hidup sudah mulai diambil oleh Allah dari umur 40, 50 tahun. Oh, kalau masih mudanya mah kenceng, glowing. Napi glowing? Nasi goreng. Cantik. Tapi ketika sudah umur 40, 50, apalagi sudah 60 tahun, sudah mulai dicabut kenikmatan hidupnya oleh Allah. Yang tadinya kenceng sudah mulai kendor. Betul? Betul? Yang tadinya rambutnya hitam ikal, sekarang sudah mulai untung pakai jilbab. Coba nggak pakai jilbab, kalau udah di rumah ngaca deh, ngaca. Kalau saya mah alhamdulillah masih bajang. Amin. Lah kenapa kok pakai ngaku bajang? Oh, namanya juga nggak punya istri, berarti kan masih bajang. Iya, masih tuh Tuan Guru Zainul Hasan ketimbang saya untuk saat ini. Kenapa? Tuan Guru Zainul Hasan sekarang punya istri, saya nggak punya. Cian deh lu. Angka 1, tidur sendiri, makan sendiri. Jangan kasihan doang, kasih. Siapa tahu jodoh saya ada di sini. Amin ya robbal. Enggak kampanye, cuman ngasih tahu doang. Siapa tahu. Yang namanya saya punya adik seperti beliau, siapa tahu kasihan sama kakaknya. Ya Allah, kakak saya nggak punya istri, saya carikan. Barangkali begitu. Amin ya robbal. Nah, duduknya kita di tempat ini, lah kok colek-colek ibu? Paling bilang, kemarin kayaknya ada deh Pak Kiai, katanya. Iya kemarin, itu kan dulu tahun gajah. Sekarang mah udah beda, zaman now. Zaman dunianya sudah dunia maya. Makanya sekarang berdoa tambah, jangan Rabbana atina fid dunya hasanah doang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fid dunya maya hasanah wa qina adza fid dunya hasanah, dunia baik, akhirat baik, dunia maya juga kalau nggak baik pakai ini nambah api naran iki setan gepeng. Ini gara-gara ini dibilang dunia maya, betul? Coba kalau anak muda yang pegang isinya apa kontennya? TikTok melulu kerjanya. Kalau dipegang Tuan Guru, insya Allah Al-Quran dan Sunnah dan Kitab. Amin ya Rabbal. Nah, kita ini Pak Bu duduk di tempat ini hanya 1 jam, nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, nggak mencatat walaupun 1 huruf, hanya mendengarkan, pasang telinga baik-baik. Kita mendapatkan siraman kolbu, siraman rohani, karena rohani juga butuh siraman. Bukan hanya jasad kita, jasmani kita yang butuh makan, tapi rohani juga butuh asupan, butuh suplemen, butuh yang namanya vitaminnya apa? Yaitu ilmu. Vitaminnya ilmu. Nah, Nabi sampaikan, kalau kalian duduk di majelis taklim mendengarkan nasihat dari para tuan-tuan gurung tiang pelunggung sami,
walaupun nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, nggak mencatat walaupun satu huruf, lebih baik ketimbang memerdekakan 1000 budak. Alhamdulillah. Kapan lagi Pak Bu? Ya Allah, satu budak katakanlah dimerdekakan itu sampai 20-30 juta, ini 1000 kali 1000 berapa? Banyak, gak usah dipikirin. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan khairun laka min alfi raqatin nafilatin. Pahala kita seperti sekarang ini lebih baik ketimbang sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Alhamdulillah. Jujur Bu, pernah sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Bapak jujur pernah sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Mungkin Bapak dan Ibu penasaran, Pak Kiai sendiri pernah nggak sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Saya jawab dengan jujur, Dikman belum pernah. Boro-boro sampai 1000 rakaat, kadang ba'diyah qobliyah ditinggalkan, betul. Boro-boro sampai 1000 rakaat, kadang tahajud duha ditinggal. Boro-boro 1000 sampai 1000 rakaat, kadang yang namanya sholat tasbih nggak pernah kita lakukan, betul. Awabin nggak pernah kita lakukan. Sholat sunnah wudhu nggak pernah kita laksanakan, betul. Boro-boro sampai 1000 rakaat, kadang yang wajib 5 waktu, kadang juga suka ditinggalkan. Alasannya klasik, karena luwe pegawaian, lagi ngerampek. Ya Allah, seneng luar biasa, Allah kasih karunia hasil daripada ngerampek, dilihat padinya luar biasa. Diajak tetangganya, saudaranya, bahkan orang diajak, yuk kita ngerampek bareng-bareng. Bener, mulai dari jam 7 dirampek itu. Kemudian adzan zuhur dikomandangkan, hayya alas sholat. Ternyata nggak naik dari sawah, masih aja kerja. Saking asyiknya, datang lagi panggilan yang kedua, hayya 'alas shalah. Waktu asar tiba, tanggung. Begitu maghrib dipanggil lagi dengan hayya 'alas shalah. Oh, sudah mulai gelap karena belum selesai ditutup pakai terpal. Orangnya mah naik dari sawah, pulang masing-masing. Sampai di rumah, mohon maaf, bukan mandi ngambil air wudhu hamparkan sajadah, tapi cuci kaki, ganti baju doang, tidur tidem. Dipanggil lagi waktu isya, hayya 'alas shalah, kena kecapean seharian nggak bangun, ketiduran. Nyampe subuh, as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik ketimbang tidem. Karena capek banget, nggak bangun jam 7. Begitu jam 7 bangun, ingat, ya Allah, saya ini kan Islam, agama saya rukun Islamnya 5. Pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat. Harus saya kerjakan sholat ini. Ternyata dari kemarin saking sibuknya kerja di sawah, akhirnya ingat jam 7 ngambil wudu, mandi, ganti baju. Yang perempuan pakai mukena, yang laki-laki pakai koko, pakai sarung, pakai peci, hamparkan sajadah, langsung dia niat usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subhi. 3 hari sebelumnya. Ada yang begitu? Ada. Mana dia orangnya? Di sini mah alhamdulillah. Di arah yang begitu imah di Jakarta lom. Na'udzubillahi min. Coba Pak Bu, kita duduk seperti ini, pahala kita lebih baik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Kapan lagi? Makanya mumpung Allah masih berikan kesempatan hidup sehat walafiat, jangan tinggalkan yang namanya majelis Adapun abot, males, buang jauh-jauh, niat karena Allah. Sekarang hari Senin, ya Allah, saya sudah siap ya Allah untuk hadir di majelis taklimnya Tuan Guru Zainul Hasan. Yang namanya majelis taklimnya adalah Ziyadatul Husna. Alhamdulillah.
Oh, insya Allah yang akan datang nanti Kiai Haji Jauhari Mubarak. Dulu mah orang Jakarta, sekarang mah Lombok. Apalagi kalau dikasih, insya Allah netep di Lombok. Jadi Bang Toyib nggak pulang-pulang ke Jakarta. Mudah-mudahan kita semua sehat, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat kita dalam menuntut ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Rabbal. Nah, karena orang tua dari Adinda Tuan Guru Zainul Hasan ini sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita juga bacakan suratul Fatihah untuk guru tiang pelunggung sami, yaitu Tuan Guru Haji Lalu Makmur Soleh. Sudah 7 bulan Allah uji beliau dengan penyakit yang mohon maaf kalau secara medis enggak kelihatan, tapi beliau sampai saat ini belum bisa jalan seperti biasanya. Mau jalan harus pakai tongkat dan dipapah, dan tidak bisa langsung bangun kecuali dibangunkan. Subhanallah, saya sedih. Saya sering sampai jam 2, jam 3, kadang sampai subuh ngobrol dengan beliau, sharing, saling berdoa, mohon kepada Allah mudah-mudahan penyakit beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena insya Allah nanti hari Senin yang akan datang, insya Allah majelis taklim ini akan melaksanakan pembacaan Rotibul Haddad yang dihadiri oleh ibu-ibu majelis taklim Datuk Lopan Center, khususnya yaitu ibu yang menangani tentang pembacaan Rotibul Haddad. Dan insya Allah Tuan Guru Makmur Soleh juga akan hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan amin, di pekan yang akan datang, Senin yang akan datang, mudah-mudahan beliau sudah sehat, amin ya Rabbal alamin. Doa khusus juga untuk tiang, ya doain aja biar sehat, amin. Gitu amin. Sensi aja sama saya. Ya Allah, serba salah saya ini ya Allah. Mentang-mentang nggak punya. Doain mudah-mudahan sehat walafiat, amin. Yang terbaik untuk saya dan anak-anak saya, amin, dan keluarga saya, dan juga untuk jamaah ala hadhin niyyah wa likulli niyatin wa amalin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi niyatis syifa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Matur tanpi asih tunas Ampura. Selanjutnya tunas Pak Yai kepada tokoh kami di Gawah Malang, ayahanda almarhum ayahanda Ustaz Imron, Pak Kiai. Ustaz Imron Gawah Malang. Oh nggih. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mohon maaf lahir dan batin, matur tanpi asih tunas Ampura Agung-Agung Sinampura wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.